saya ibu-ibu sudah berkenan hadir sampai saat pertemuan kali ini. Tadi jadinya saya menyambung materi yang tadi ya, tapi sebelum kita sambung, kita berdoa dulu ya, semoga materi ini lancar. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa pengeluaran dalam keluarga itu harus dikendalikan ya. Jadi pengendalian pengeluaran itu harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga supaya tujuan kita bersama tercapai ya. Jadi sekarang saya akan melanjutkan, tapi sebelum itu kita bangkitkan semangat kita lagi ya ibu-ibu. Kita tepuk konsentrasi ya. Nah, mungkin saya ingatkan bagaimana cara tepuk konsentrasi itu ya. Nah, sekarang perhatikan saya ya. Tepuk konsentrasi ketika saya sedang belajar, maka saya konsentrasi. Oke. Nah, ya. Bisa? Insya Allah. Ya, coba ya. Tepuk konsentrasi. Jika saya sedang belajar, maka saya konsentrasi. Oke. Ya, sudah ya. Sudah siap menerima materi ibu-ibu ya. Nah, sekarang kali ini kita akan menonton dan menyimak sama-sama film yang akan saya putarkan ya. Jadi mohon ini disimak karena materinya ada di sini juga ya. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Ya, jadi sudah selesai ya filmnya Bu Ibu. Kira-kira apa yang Ibu Lili di film itu lakukan untuk mengendalikan pengeluarannya? Ada yang dengar tadi Bu Ibu? Itu. Iya, kira-kira apa tadi cara Ibu Lili mengendalikan pengeluarannya? Pasang amplop. Iya, itu ya. Jadi Ibu Lili yang pertama itu mengurangi pengeluarannya, yaitu pengeluaran yang merupakan keinginan, bukan kebutuhan ya. Kalau dia merupakan keinginan, maka bisa dikurangi atau bisa dibatalkan untuk dikeluarkan kalau dia merupakan keinginan. Nah, sekarang tadi juga di film itu ada dijelaskan bahwa ada dua cara kita mengendalikan pengeluaran ya Bu. Yang pertama itu adalah sistem amplop ya. Sistem amplop itu digunakan untuk bagi ibu-ibu yang memiliki penghasilan tetap per bulan, yang setiap bulan memiliki penghasilan ya. Nah, itu menggunakan sistem amplop. Nah, jadi setiap amplop itu ditulis nanti keterangannya. Misalnya ada amplop belanja, ada amplop untuk listrik, bayar listrik,
ada amplop untuk bayar sekolah, ya, dan ada juga untuk tabungan. Nah, jadinya uang yang kita terima per bulan itu jadinya dibagi-bagi, dimasukkan ke dalam amplop-amplop yang sudah ada tulisannya ya. Nah, sekarang coba buka buku pintarnya ya di halaman 52. Nah, jadinya sudah dibuka ya. Nah, sekarang di situ ada cerita 1C ya. Lembar cerita 1C. Sini sama temannya, sini. Nah, Sini. ini Sana, sana. seperti Biar nggak diganggu terlihat. temennya. Ayo, sini. Tekan, tekan. Terlihat di sini ya. Sama seperti di sini ada tabel. Nah, jadinya sekarang kita mengisi tabel yang kosong ini ya. Sesuai dengan cerita di lembar cerita 1C. Sudah lihat bukunya Bu Ibu? Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi tabel ini ya. Coba perhatikan tanggal 3 Februari katanya di situ. Tanggal 3 Februari. Nah, Ibu Lili menerima upahnya bekerja di sawah Rp15.000. Nah, berarti di sini ada angka Rp15.000 upah Ibu Lili. Jadinya upah Ibu 15. Dia upah itu termasuk pendapatan atau pengeluaran? Pendapatan. Iya, 15.000 pendapatan. Kemudian sepulangnya dari sawah ia membeli bahan makanan di pasar sebesar Rp10.000. Membeli untuk bahan makanan itu pengeluaran atau pendapatan? Ya, pengeluaran. Jadinya di sini ditulis Rp10.000 di pengeluaran. 11.500. Kemudian ia juga memberikan uang jajan ke Dewi sebesar 1.500. Uang jajan Dewi sebesar 1.500. Sisanya tinggal 16.000 ya. Kemudian uang jajan Agus 1.000. Sisanya tinggal 15.000. Kemudian tanggal 6 Februari sama seperti hari kemarin, Ibu Lili mendapat upah 15.000. Ya, upah Ibu. Coba Ibu Lilis tuliskan seperti yang saya contohkan tadi di sini ya. Ajak tulis aja. Oh, apa-apa. Ya, seperti yang tadi ya. Ya, terima kasih Ibu Lilis. Kita berikan tepuk tangan dulu Ibu untuk Ibu Lilis ya. Ya, sekarang giliran Ibu Husnawati untuk membacakan kemudian menulis ya di tanggal 9 Februari. 9 Februari. Ya, Lagi 9 Februari. langsung kelas ini. Ya, langsung tulis. Nah, sekarang setelah dibaca tulis di depan ya Ibu seperti Ibu Lilis tadi. Iya, seperti Ibu Lilis tadi ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Husnawati. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Ibu Husnawati. Ya, jadi ini contoh tabel catatan kas harian ya untuk ibu-ibu yang penghasilannya tidak rutin. Nah, jadi ingat ya, yang di sini ada sisanya, sisa dari pendapatan ya, sisa dari pendapatan Ibu Lili setelah dikurangi oleh pengeluaran. Nah, jadi perlu kita ingat ya, jika ada sisa dari pengeluaran kita maka itu harus ditabung ya, untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan yang mendadak. Jadi sekali lagi kita jika ada sisa dari pendapatan, jadinya kita harus tabung sisanya itu untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan yang mendadak. Nah, sekarang ya, jadi ada dua cara mengendalikan anggaran atau pengeluaran, yaitu dengan
Apa yang pertama ibu-ibu? Amplop. Ya, sistem amplop. Kemudian yang kedua adalah sistem catatan kas harian. Ya, jadi begitu ya ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya. Aduh, kemaida kan. Terima kasih atas waktunya. Sekarang supaya kita mengingat ya sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Kita membuat yel-yel ya supaya kita ingat. Nah, jadi yel-yelnya begini ya. Mengendalikan anggaran, sistem amplop, sistem catatan kas harian, supaya kita tidak lupa ya. Mengendalikan anggaran, sistem amplop, sistem catatan kas harian. Ya, jadinya supaya kita tidak lupa ya. Jadi itu kata kunci dari materi kita pada saat ini. Jadi sekian ibu-ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kita sama-sama mempraktekkan di rumah ya apa yang sudah kita pelajari bersama. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai.